Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Farhani beserta rekan saya Fajar Prasetyo akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penyakit jantung yang mana beranggotakan Apriza Yuswan NPM 4, Fajar Prasetyo NPM 6, Hasnani Serina NPM 7, Nursa Dia NPM 13, Alia Nafis NPM 24, Anastia Eka Agustin NPM 25, Bismar Albara NPM 26, Deviana Farhani NPM 27, Davina Maharani NPM 28, dan Galih Ibnu Mukti NPM 37. Pokok pembahasan dari penyakit jantung ini adalah keadaan di mana jantung tidak mampu memompakan darah dengan jumlah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, atau kemampuan tersebut yang hanya dapat dicapai dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi atau keduanya. Penyakit jantung koroner biasanya disebabkan oleh aterosklerosis, sumbatan pada arteri koroner oleh plak, lemak, dan fibrosa. Penyakit jantung koroner ditandai dengan angina pectoris, sindrom koroner akut, dan atau infark miokardium. Penyebab primer penyakit arteri koroner adalah inflamasi dan pengendapan lemak di dinding arteri. Banyak sekali etiologi gagal jantung yang telah teridentifikasi. Penyakit jantung koroner dan hipertensi merupakan penyebab terbesar gagal jantung. Etnisitas dan jenis kelamin juga tampak mempengaruhi variasi etiologi gagal jantung pada populasi yang berbeda. Studi menunjukkan diabetes juga menjadi salah satu penyebab paling banyak pada populasi yang berbeda. Penyebab gagal jantung yang lebih jarang seperti kardiomiopati, hemokromatosis, infeksi HIV, dan toksisitas jantung akibat penggunaan obat tertentu juga perlu dipertimbangkan sebagai etiologi pada kasus gagal jantung dengan presentasi epidemiologi yang tak lazim. Fisiologi gagal jantung amat kompleks dan melibatkan jejas kardiak dan ekstrakardiak yang memicu respon neurohormonal seluler dan molekuler serta remodelisasi jantung. Aktivasi neurohormonal yang pada mulanya bersifat adaptif, kemudian berlanjut secara kronik disertai remodelisasi yang buruk semakin memperberat jejas jantung dan di luar jantung, misalnya vaskuler, pulmoner, dan renal. Mekanisme neurohormonal progresivitas gagal jantung, mekanisme neurohormonal kompensatorik yang terlibat dalam kejadian gagal jantung mencakup aktivasi sistem saraf simpatik, sistem renin-angiotensin atau renin-angiotensin sistem atau RAS, perubahan neurohormonal pada ginjal dan vaskuler perifer. Aktivasi sistem saraf simpatik. Aktivasi saraf simpatik yang disertai penurunan tonus parasimpatik merupakan mekanisme adaptasi yang muncul pada fase dini gagal jantung. Hal ini dipicu oleh hilangnya input inhibitorik dari refleks baroreseptor arterial dan kardiopulmoner. Pada pasien dengan gagal jantung, input inhibitorik dari baroreseptor dan mekanoreseptor menurun, sedangkan input eksitatorik terhadap jaras simpatik meningkat sehingga terjadi peningkatan aktivitas saraf simpatik dan penumpulan respons parasimpatik. Sebagai akibatnya, variabilitas denyut jantung menurun dan resistensi vaskuler perifer meningkat. Aktivasi sistem renin-angiotensin. Berbeda dengan sistem saraf simpatik, aktivasi RAS mulai terjadi ketika keparahan gagal jantung semakin memberat. Mekanisme diduga yang mendasari aktivasi RAS antara lain hipoperfusi ginjal, penurunan jumlah sodium yang mencapai makula densa di tubulus distal, serta peningkatan aktivitas saraf simpatik di ginjal. Perubahan neurohormonal pada ginjal dan vaskuler perifer. Di sisi lain, interaksi sistem saraf otonom dan mekanisme neurohormonal cenderung melindungi perfusi ke otak dan jantung, sedangkan aliran darah ke kulit, otot rangka, dan organ viscera menurun. Hal ini berkontribusi terhadap hipoperfusi ginjal dan saluran cerna yang diperantarai oleh berbagai vasokonstriktor seperti Ne, endotelin, urotensin 2, tromboksan A2, dan arginin vasopresin atau AVP. Rangsangan simpatik terhadap arteri perifer
vaskuler serta peningkatan kadar vasokonstriktor di dalam sirkulasi menyebabkan vasokonstriksi arteriol, sedangkan efek keduanya terhadap vena menimbulkan peningkatan tonus vena untuk menjaga aliran balik vena dan pengisian remodelisasi ventrikel kiri. Remodelisasi ventrikel kiri merupakan perubahan struktur ventrikel kiri yang terjadi sebagai respons terhadap jas kardiovaskuler, aktivasi neurohormonal, dan kelainan beban hemodinamik. Perubahan pada miosit jantung pada remodelisasi ventrikel dapat memiliki dua macam fenotip, yakni hipertrofi konsentrik dan eksentrik. Pada hipertrofi konsentrik, seperti ditemukan dalam kasus hipertensi maupun stenosis aorta, kenaikan tekanan sistolik pada dinding ventrikel merangsang penambahan jumlah sarkomer pada konfigurasi paralel sehingga mempertebal dinding ventrikel kiri. Sementara itu, hipertrofi eksentrik sebagaimana terjadi pada regurgitasi mitral dan aorta disebabkan oleh peningkatan tekanan darah pada fase diastolik yang menyebabkan perpanjangan miosit serta susunan sarkomer pada posisi seri yang kemudian memicu terjadinya dilatasi ventrikel kiri. Karakteristik ventrikel kiri pada pasien dengan gagal jantung umumnya mengalami dilatasi dengan atau tanpa penipisan dinding ventrikel. Pada tingkat molekuler, hipertrofi miosit jantung memicu reaktivasi beragam gen fetal dan penurunan ekspresi gen yang banyak ditemukan pada jantung orang dewasa. Mekanisme pemrograman gen fetal ini berdampak pada regangan mekanik miosit, ekspresi neurohormonal, angiotensin II, sitokinin inflamasi, endotelin, dan pembentukan spesies oksigen reaktif yang terjadi secara lokal di miokardium dan sistemik. Perubahan terkait miokardium pada kondisi gagal jantung dapat meliputi perubahan volume miosit jantung serta perubahan pada volume dan komposisi matriks ekstraseluler. Pada gagal jantung, miosit jantung pada miokardium dapat mengalami nekrosis, apoptosis, serta kematian sel secara autofagi yang berujung pada hilangnya jumlah miosit progresif, disfungsi jantung, dan remodelisasi ventrikel kiri. Sementara itu, matriks ekstraseluler menunjukkan perubahan sintesis dan degradasi kolagen berserat, hilangnya penyangga kolagen yang menghubungkan antar miosit, dan kerusakan anyaman kolagen. Berdasarkan data Riskesdas 2018, menunjukkan prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 1,5% dengan peningkat prevalensi tertinggi. Adapun di Provinsi Kalimantan Utara 2,2%, Daerah Istimewa Yogyakarta 2%, Gorontalo 2%. Selain ketiga provinsi tersebut, terdapat pula 8 provinsi lainnya dengan prevalensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi nasional. 8 provinsi tersebut adalah Aceh 1,6%, Sumatera Barat 1,6%, DKI Jakarta 1,9%, Jawa Barat 1,6%, Jawa Tengah 1,6%, Kalimantan Timur 1,9%, Sulawesi Utara 1,8%, dan Sulawesi Tengah 1,9%. Gejalanya ini dibagi dua, ada tipikal dan kurang tipikal. Untuk tipikal ada sesak napas, ortopneu, paroxysmal nocturnal dyspnoe, toleransi aktivitas yang berkurang, cepat lelah, dan bengkak di pergelangan kaki. Untuk yang kurang tipikal, ada batuk di malam atau dini hari, mengi, berat badan bertambah lebih dari 2 kg per minggu, berat badan turun untuk gagal jantung stadium lanjut, perasaan kembung atau begah, nafsu makan menurun, dan perasaan bingung terutama pasien usia lanjut, depresi, berdebar, dan pingsan. Gejala khas gagal jantung adalah sesak nafas saat istirahat atau aktivitas, kelelahan, dan edema tungkai. Tanda khas gagal jantung adalah takikardia, takipnu, ronki paru, efusi pleura, peningkatan tekanan vena jugularis, edema perifer, dan hepatomegali. Tanda dan gejala umum gagal jantung adalah sesak napas atau dyspnea saat berbaring, bengkak atau edema di kaki,
atau pergelangan kaki, detak jantung cepat atau tidak teratur, batuk terus-menerus dan memungkinkan mengeluarkan dahak, darah putih atau merah muda, meningkatnya buang air kecil pada malam hari, pembengkakan pada perut atau asites, kurang nafsu makan dan mual, sulit berkonsentrasi, sesak napas parah dan batuk lendir merah muda, berbusa, serta nyeri dada jika gagal jantung disebabkan oleh serangan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Prasetyo, NPM 06. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi penyakit gagal jantung. Untuk materi selanjutnya, ada materi tentang penggolongan obat pada penyakit gagal jantung. Penggolongan obat pada penyakit gagal jantung terbagi menjadi 10 golongan, yaitu yang pertama ada golongan obat penghambat ACE. Golongan obat ini bekerja dengan menghambat pembentukan hormon angiotensin sehingga tidak terjadi perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Akibatnya, resistensi perifer total dalam tekanan darah akan berkurang serta menyebabkan natriuresis dan diuresis yang membantu efek penurunan tekanan darah. Obat pada golongan penghambat ACE biasanya berakhiran pril seperti captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, dan lain-lain. Untuk golongan obat yang kedua, ada antagonis angiotensin 2 atau yang biasa dikenal sebagai angiotensin reseptor blocker. Golongan obat ini bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor angiotensin tipe 1 yang terdapat pada otot polos pembuluh darah, kelenjar adrenal, dan jaringan lainnya. Obat golongan ini mampu mensupresi berbagai efek yang ditimbulkan oleh senyawa angiotensin 2, yaitu berupa vasokonstriksi dan sekresi aldosteron, sehingga ketika terjadi penghambatan pada reseptor angiotensin tipe 1 akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan natriuresis dan diuresis yang bisa membantu penurunan tekanan darah. Akibatnya, kerja jantung akan menjadi lebih ringan. Obat golongan antagonis reseptor blocker biasanya memiliki akhiran sartan seperti kandesartan, losartan, valsartan, dan lain-lain. Untuk golongan obat yang ketiga, ada diuretik. Mekanisme kerja utama dari golongan obat diuretik adalah mengurangi cairan tubuh, sehingga kerja jantung akan menjadi lebih ringan. Golongan obat diuretik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada diuretik kuat. Obat yang termasuk diuretik kuat bekerja di lengkung Henle ascendant pada ginjal dengan cara menghambat transport ion natrium, klorida, dan kalium, serta menghambat penyerapan air dan elektrolit. Mekanisme tersebut akan menyebabkan natriuresis dan diuresis, sehingga akan terjadi pengurangan cairan tubuh. Akibatnya, tekanan darah akan menurun dan kerja jantung pun akan menjadi lebih ringan. Contoh obat dari golongan diuretik kuat yaitu ada furosemid, bumetanid, torasemid. Selanjutnya, ada golongan obat diuretik tiazid. Obat-obatan yang termasuk tiazid biasanya bekerja di tubulus contortus distal pada ginjal dengan mengurangi reabsorpsi ion natrium dan klorida, serta menghambat transport dari ion-ion tersebut. Mekanisme tersebut akan menyebabkan terjadinya natriuresis dan diuresis, yaitu mekanisme pembuangan ion natrium, klorida, dan air melalui urin. Akibatnya, tekanan darah akan menurun dan kerja jantung pun akan menjadi lebih ringan. Contoh obat dari golongan tiazid yaitu ada HCT, chlortalidon, dan indapamid. Untuk golongan obat diuretik yang selanjutnya ada diuretik hemat kalium. Obat-obatan yang termasuk golongan diuretik hemat kalium biasanya bekerja di bagian tubulus contortus collectivus pada ginjal dengan cara menghambat reabsorpsi ion natrium, klorida, dan air serta mencegah ekskresi ion kalium melalui urin. Contoh obat golongan diuretik hemat kalium yaitu amilorid dan triamteren. Untuk golongan obat yang keempat ada antagonis aldosteron. Golongan obat ini bekerja dengan cara memblokade ikatan antara aldosteron dengan reseptornya yang berada pada sitoplasma. Dari mekanisme tersebut akan mengakibatkan peningkatan ekskresi ion natrium dan air serta pengeluaran kalium akan ditahan sehingga tidak terjadi hipokalemia. Akibatnya kerja jantung akan menjadi lebih ringan. Contoh obat golongan antagonis aldosteron yaitu ada spironolactone dan eplerenone. Contoh obat pada golongan beta blocker yaitu bisoprolol, metoprolol succinat CR, dan carvedilol. Untuk golongan obat yang keenam ada vasodilator. Obat golongan vasodilator bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah akan menjadi lancar. Akibatnya, kerja jantung akan menjadi lebih ringan.
Contoh obat pada golongan vasodilator yaitu hidralazin, isosorbit dinitrat, natrium nitroprusit, nitrogliserin, dan nesiritit. Untuk golongan obat yang ketujuh ada glikosida jantung. Obat golongan glikosida jantung bekerja langsung pada otot jantung dengan cara meningkatkan kekuatan kontraksi dari miokardium jantung yang dapat menyebabkan curah jantung akan meningkat sedangkan denyutnya akan dikurangi. Obat golongan ini juga bekerja dengan cara menghambat pengeluaran impuls atrioventrikuler di nodus atrioventrikuler. Obat golongan ini juga bekerja dengan cara menghambat enzim natrium kalium ATPase sehingga pertukaran antara ion natrium dan kalium pada sel-sel jantung terhambat. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi natrium dan kalsium intraseluler sehingga menyebabkan kontraktilitas jantung akan meningkat. Contoh golongan obat glikosida jantung ada digoxin. Untuk golongan obat yang ke-8 ada inotropik lain. Obat golongan inotropik bekerja dengan cara meningkatkan kontraksi dan curah jantung. Obat-obatan ini bekerja melalui mekanisme peningkatan konsentrasi kalsium di sitoplasma yang dapat memicu kontraksi jantung untuk mencukupi kebutuhan darah dalam tubuh. Golongan obat inotropik terbagi menjadi dua mekanisme obat, yaitu yang pertama ada dopamin dan dubotamin. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menstimulasi reseptor dopamin D1 dan reseptor B adrenergik di sel otot jantung sehingga menghasilkan efek inotropik positif. Akibatnya, kontraktilitas jantung juga akan meningkat. Untuk yang kedua, ada penghambat fosfodiesterase. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menghambat enzim fosfodiesterase yang bekerja selektif pada jantung sehingga menyebabkan kadar CAMP dalam sel miokardium dan kadar kalsium intraseluler juga akan meningkat. Akibatnya, kontraksilitas jantung juga akan meningkat. Untuk golongan obat yang ke-9, ada antitrombotik. Obat golongan antitrombotik bekerja dengan cara menghambat agregasi platelet dan pembentukan trombus sehingga pembekuan darah akan menurun. Akibatnya, aliran darah akan menjadi lancar dan kerja jantung pun akan menjadi lebih ringan. Contoh obat golongan antitrombik yaitu ada warfarin. Untuk golongan obat yang ke-10 ada antiaritmia. Obat golongan antiaritmia bekerja dengan cara mengurangi daya kontraksi dari jantung sehingga frekuensi dan ritme jantung akan menurun atau lebih stabil. Berdasarkan mekanismenya, obat antiaritmia dibagi menjadi 4 zat, yaitu yang pertama, zat dengan daya anestetik lokal, yaitu zat yang dapat mengurangi kepekaan membran sel jantung terhadap rangsangan dengan jalan menghambat pemasukan ion natrium di dalam membran dan menghambat depolarisasinya, sehingga menyebabkan frekuensi dan ritme jantung menjadi normal. Contoh obatnya yaitu ada kanidin dan lidokain. Untuk zat yang kedua, ada zat penghambat reseptor beta, yaitu zat yang menghambat rangsangan saraf adrenergik di otot jantung, sehingga frekuensi dan ritme jantung akan menurun atau normal. Contoh obatnya yaitu timolol, pranolol, dan nadolol. Untuk zat yang ketiga ada zat yang memperpanjang masa refraktor dengan memperpanjang aksi potensial jantung. Contoh obatnya ada amiodaron dan sotalol. Untuk yang keempat ada antagonis kalsium, yaitu zat yang dapat menghambat pemasukan kalsium ke dalam sel miokardium dan otot polos dinding arteriol, sehingga mencegah kontraksi jantung dan vasokonstriksi pembuluh darah. Contoh obatnya ada verapamil, diltiazem, dan nifedipin. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu efek farmakodinamik pada penyakit gagal jantung. Efek farmakodinamik pada penyakit gagal jantung dapat ditimbulkan dengan mengkonsumsi beberapa jenis golongan obat. Antara lain, yang pertama, ada golongan obat vasodilator. Golongan obat vasodilator dapat menurunkan beban jantung secara selektif, baik sebelum maupun sesudah jantung berkontraksi. Mekanisme vasodilator akan bekerja secara langsung pada pembuluh darah, sehingga akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, peredaran darah akan menjadi lancar dan kerja jantung pun akan menjadi lebih ringan. Dalam penerapannya, efek vasodilator terbagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama, ada vasodilator parental. Vasodilator parental biasanya digunakan pada pasien dengan kondisi gagal jantung yang berat atau pada pasien yang tidak bisa meminum obat-obatan secara oral. Misalnya, pada pasien yang baru saja melakukan operasi. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk menimbulkan efek vasodilator parental yaitu nitrogliserin dan natrium nitropusida. Yang kedua, ada vasodilator oral. Efek vasodilator oral
muncul setelah pengkonsumsian obat secara oral, di mana obat-obatan yang biasa dikonsumsi untuk menimbulkan efek vasodilator secara oral yaitu golongan obat penghambat ACE, angiotensin reseptor blocker, beta blocker, antagonis kanal kalsium, nitrat, dan hidralazin. Yang kedua, ada diuretik. Diuretik merupakan cara yang paling efektif untuk meredakan gejala pada pasien dengan gagal jantung yang kongestif sedang sampai berat. Tujuan dari pemberian diuretik adalah mengurangi gejala retensi cairan, yaitu meningkatkan tekanan vena jugularis atau edema. Diuretik menghilangkan retensi natrium pada CHF dengan menghambat reabsorpsi ion natrium dan klorida pada sisi spesifik di tubulus ginjal, sehingga kerja dari jantung akan menurun. Manfaat dari terapi diuretik yaitu dapat mengurangi edema pulmo dan perifer dalam beberapa hari bahkan beberapa jam. Diuretik merupakan satu-satunya obat yang dapat mengontrol retensi cairan pada gagal jantung. Yang ketiga, ada obat-obatan inotropik positif. Obat-obatan inotropik positif dapat meningkatkan kontraksi dan curah jantung. Obat-obatan ini bekerja melalui mekanisme peningkatan konsentrasi kalsium di sitoplasma yang dapat memicu kontraksi otot jantung. Obat-obatan inotropik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada digitalis. Digitalis mempunyai beberapa mekanisme kerja, antara lain, untuk mekanisme yang pertama, pengaturan konsentrasi kalsium sitosol melalui penghambatan pada aktivitas pompa proton. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan konsentrasi ion natrium dan kalsium intrasel, sehingga dapat meningkatkan kontraksi sistolik. Untuk mekanisme yang kedua, peningkatan kontraktilitas otot jantung setelah pemberian glikosida digitalis. Yang kedua, ada agonis beta adrenergik. Stimuli beta adrenergik dapat memperbaiki kemampuan jantung dengan efek inotropik spesifik dalam fase dilatasi. Hal ini dapat meningkatkan masuknya ion kalsium ke dalam sel miokard, sehingga dapat meningkatkan kontraksi jantung. Contoh obatnya yaitu ada dopamin dan dubotamin. Yang ketiga, ada inhibitor fosfodiesterase. Inhibitor fosfodiesterase dapat memacu konsentrasi intrasel CAMP sehingga menyebabkan peningkatan kalsium intrasel dan kontraktilitas jantung. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan inhibitor fosfodiesterase yaitu amrinon dan mirinon. Yang keempat ada antagonis aldosteron termasuk spironolakton dan inhibitor konduktan natrium ductus collectivus termasuk triamteren dan amilorid. Yang ketiga, ada antagonis aldosteron termasuk spironolakton dan inhibitor konduktan natrium ductus collectivus seperti triamteren dan amilorid, di mana obat-obatan ini sangat kurang efektif bila digunakan sendiri tanpa kombinasi dengan obat lain untuk penata laksanaan pada penyakit gagal jantung. Meskipun demikian, bila digunakan kombinasi dengan tiazid atau diuretika Ansah-Henle, obat-obatan golongan ini sangat efektif dalam mempertahankan kadar kalium yang normal dalam serum. Yang keempat, ada algoritma terapi. Algoritma penata laksanaan gagal jantung menurut ACC atau AHA Practice Guidelines 2005 berdasarkan stage. Pada pasien stage A belum mengalami gagal jantung dan tidak memiliki penyakit jantung struktural, namun berisiko tinggi mengalami gagal jantung. Pada pasien stage B memiliki penyakit jantung struktural yang mendasar, namun belum mengalami gagal jantung, serta belum ada tanda dan gejala gagal jantung. Pada pasien stage C sudah mengalami gagal jantung, dilihat dari adanya penyakit jantung struktural serta tanda dan gejala gagal jantung. Pada pasien stage D merupakan perkembangan dari stage C yang bertambah parah karena pasien mengalami refraktosi gagal jantung pada saat istirahat. Dilihat dari kategori pasien berdasarkan stage tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasien dapat didiagnosa gagal jantung jika telah mengalami stage C dan D. Yang pertama itu menggunakan obat diuretik, yang kedua vasodilator drugs seperti nitrat, isosorbit, hidralazin terutama apabila ditambah dengan regimen digoxin dan terapi diuretik. Selanjutnya ada ACE inhibitor seperti captopril, enalapril. Obat ini bekerja dengan menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 melalui angiotensin converting enzyme atau ACE. Selanjutnya ada ACE2 reseptor blocker seperti losartan. Obat ini mengeblok
memblok reseptor A2, menyebabkan vasodilatasi dan menghambat proliferasi dari sel otot. Obat ini biasanya digunakan pada pasien yang intoleransi terhadap ACE inhibitor akibat efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu batuk. Ada inotropic drugs, digitalis glikosid seperti digoxin. Yang keempat itu ada beta blockers. Obat ini memiliki fungsi untuk memperbaiki fungsi ventrikel kiri, gejala, dan fungsional kelas, serta memperpanjang survival dari pasien CHF. Beta blocker juga memiliki peran dalam memodifikasi sitokin interleukin 10, tumor nekrosis alfa, TNF-alpha, dan soluble TNF reseptor, STNFR1 dan R2 pada pasien dengan kardiomiopati. Adapun indikasi pemakaian beta blocker adalah pasien yang tergolong dalam kelas 2 dan 3 klasifikasi NYHA. Hindari terapi ini pada pasien dengan NYHA kelas 1 atau 4. Sebelum menambahkan beta blocker, pastikan bahwa pasien stabil dan dalam terapi standar gagal jantung. Mulai pemakaian terapi beta blocker dengan memakai dosis rendah dan tingkatkan dosis dengan interval waktu 2-3 minggu. Adapun kontraindikasi pemakaian beta blocker terapi pada CHF, yang pertama ada peningkatan berat badan, peningkatan dosis diuretik, kebutuhan untuk diuretik intravena ataupun obat inotropik, didapatkan keadaan yang kian memburuk dari CHF, bronkial asma atau emfisema, bradikardi, hipotensi, blok jantung derajat pertama dan ketiga, aldosteron antagonis, contoh spironolakton, sebaiknya dipertimbangkan pada pasien dengan gagal jantung berat dan tidak ada kecurigaan adanya renal insufisiensi atau hiperkalemia. Yang keenam ada antiaritmik terapi. Yang ketujuh ada antikoagulan terapi untuk mengurangi risiko terjadinya emboli pada pasien dengan atrial fibrilasi, tapi tidak diindikasikan pada pasien yang aktif dan tidak punya riwayat emboli. Pertama itu ada manajemen perawatan mandiri. Manajemen perawatan mandiri mempunyai peran dalam keberhasilan pengobatan gagal jantung dan dapat memberi dampak bermakna perbaikan gejala gagal jantung, kapasitas fungsional, kualitas hidup, morbiditas, dan prognosis. Manajemen perawatan mandiri dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas fisik, menghindari perilaku yang dapat memperburuk kondisi, dan mendeteksi gejala awal perburukan gagal jantung. Selanjutnya itu ada ketaatan pasien berobat. Ketaatan pasien berobat menurunkan morbiditas, mortalitas, dan kualitas hidup pasien. Berdasarkan literatur, hanya 20-60% pasien yang taat pada terapi farmakologi maupun non-farmakologi. Selanjutnya ada pemantauan berat badan mandiri. Pasien harus memantau berat badan rutin setiap hari. Jika terdapat kenaikan berat badan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, pasien harus menaikkan dosis diuretik atas pertimbangan dokter. Kelas rekomendasi 1 tingkatan bukti C. Selanjutnya asupan cairan. Restriksi cairan 1,5-2 liter per hari dipertimbangkan terutama pada pasien dengan gejala berat yang disertai hiponatremia. Restriksi cairan rutin pada semua pasien dengan gejala ringan sampai sedang tidak memberikan keuntungan klinis. Kelas rekomendasi 2B tingkatan bukti C. Selanjutnya ada pengurangan berat badan. Pengurangan berat badan pasien obesitas dengan gagal jantung dipertimbangkan untuk mencegah perburukan gagal jantung, mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Kelas rekomendasi 2A tingkatan bukti C. Kehilangan berat badan tanpa rencana. Malnutrisi klinis atau subklinis umum dijumpai pada gagal jantung berat. Kaheksia jantung merupakan prediktor penurunan angka kelangsungan hidup. Jika selama 6 bulan terakhir berat badan lebih dari 6% dari berat badan stabil sebelumnya tanpa disertai retensi cairan, pasien didefinisikan sebagai kaheksia. Status nutrisi pasien harus dihitung dengan hati-hati. Kelas rekomendasi 1 tingkatan bukti C. Selanjutnya ada latihan fisik. Latihan fisik direkomendasikan kepada semua pasien gagal jantung kronik stabil. Program latihan fisik memberikan efek yang sama baik dikerjakan di rumah sakit atau di rumah. Kelas rekomendasi 1 tingkatan bukti A.
Selanjutnya ada aktivitas seksual. Penghambat 5 fosfodiesterase, contohnya itu sildenafil, mengurangi tekanan pulmonal tetapi tidak direkomendasikan pada gagal jantung lanjut dan tidak boleh dikombinasikan dengan preparat nitrat. Kelas rekomendasi 3, tingkatan bukti B. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.